Sore guys, jumpa lagi dengan Solo Bersimfoni dalam acara Poles Podcast Lesehan. Ya. Sore ini tes teman-teman kita kedatangan tamu cukup wow sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Ini adalah merupakan stand 4 komedi dari Universitas 11 Maret Surakarta dari PGSD ya, dari PGSD. Tidak perlu panjang lebar, biar teman-teman ini langsung berkenalan sendiri ya. Di sini ada beberapa ini yang saya sangat kenal sekali dengan Mas Gilar, nanti mungkin akan berkenalan sendiri ya. Oke, langsung aja dengan stand 4 komedi Universitas 11 Maret PGSD. Silakan untuk teman-teman untuk bisa berkenalan. Mungkin dimulai dari siapa nih? Dari sana sini? Di sini saja. Oke, dari sana dulu ya. Sana ke sini. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Hanafi. Oke. Prodi PGSD, umur 19 tahun. Oke. 19 tahun. Ya. Oke, selanjutnya? Ya, saya Razi ya. Saya Razi dari Jogja. Saya juga dari PGSD. Saya semester 5 sama kayak Mas Ikram. Oke. Oke, bukan rahasia ya, tapi rahasia. Iya, Razi. Pakai A. Nama saya Irfan dari PGSD juga, semesternya tidak usah disebut. Oke. Ya. Saya pemalu. Saya Gilar, temannya Irfan, jadi nggak perlu disebut semesternya. Oke. Terus terakhir? Ya. Oh, ya. Ya. Ya, nama saya Muhammad Ali Budiawan. Saya juga temannya Gilar. Oh iya. Kebetulan juga temannya Irfan, jadi sama saja semuanya. Oke. Kapekon. Iya. Oke, tadi saya juga belum kenalan guys. Saya juga temannya Mas Gilar dan teman-teman ini semua. Oh, iya. Saya Didi Prasetyanto, Direktur Operasional Solo Bersimfoni. Semester. Oke. Semester 1. Oke guys, tidak perlu panjang lebar ya. Ini adalah salah satu stand up komedi dari PGSD UNS yang cukup terkenal nih di Kota Surakarta. Amin. Iya kan? Tidak gitu. Ini sangat merendah ke kita semua. Nah, ini nanti saya pengen ini nih, stand up komedi ini kan salah satu hiburan yang baru hit nih di kalangan anak-anak milenial gitu ya. Lah, Solo Bersimfoni itu juga ada nilai-nilai milenial gitu ya. Yang namanya stalatur. Kita pengen mencoba untuk nanti nih komentar, mungkin ngobrol gitu ya, dengan teman-teman di sini. Sekarang kan banyak sekali podcast yang mungkin bisa mengarah ke arah bullying, bisa mengarah ke persekusi, atau mungkin stand up yang mungkin nanti istilahnya bagi orang yang baper itu sakit hati setelah stand up komedi, malah nanti komikanya di lempar batu mungkin ya. Mungkin seperti itu. Lah, kira-kira gimana nih menurut teman-teman akan hal tersebut nih kira-kira? Ya, siapa? Silakan. Ya. Ya, sebenarnya kan kalau dari kita ya, stand up comedy itu kan untuk kita menyampaikan argumen, menyampaikan keresahan. Oke. Harapannya itu membuat orang seakan menertawakan ironi, tragedi, atau bahkan diri sendiri itu secara rileks. Oke. Atau isu terbaru secara rileks, membahas isu terbaru secara rileks. Jadi harapannya tidak justru saling ini memperkeruh suasana, enggak, tapi harapannya lebih rileks, lebih cair, supaya kita bisa lebih bersimfoni. Oke, thank you. Kata-kata bersimfoni guys, ini adalah salah satu kata-kata intinya bersimfoni itu adalah biar bisa saling ini ya, jadi satu gitu, santai dalam ini ya. Oke, jadi tadi dibilang adalah untuk lebih mencairkan bisa ada hubungan gitu ya. Terus salah satunya nih, mungkin apakah pengalaman teman-teman yang di sini kan sering melakukan stand up gitu ya. Apakah ada hal-hal yang mungkin terjadi di dalam saat pementasan itu mendapatkan pro dan kontra atau seperti itu, ada nggak kira-kira? Silakan. Ya. Ya, Alhamdulillah untuk sampai sejauh ini belum ada, jadinya ya Karena kita job dikit ya. lebih ke situ, tidak ada yang Yang kontra Ya, jobnya. harapannya dari sini. harapan dari sini semakin Banyak. ya bro. Oke. Ya, semoga ya. Jadi ya emang mungkin karena emang sebenarnya pengalaman kita juga jam terbang juga belum terlalu tinggi, tapi ya untuk saat ini syukurnya masih belum ada dan jangan sampai ada. Ya, Insya oke. Allah. Jangan sampai ada. Berarti biar tidak ada itu harusnya nanti untuk stand up itu juga bisa memahami audiens juga ya, Ya, dengan betul. cara
kita kan pasti dalam stand up itu ada berbagai hal ya, maksudnya audiennya siapa itu juga nanti yang dibawakan juga beda-beda. Di sini tadi audien anak muda, mungkin audien orang tua gitu ya. Oke, saya teman-teman, kalau Solo Bersimfoni ada namanya istilahnya hasta laku. Hasta laku itu kalau kita singkat namanya 3G lepat gitu ya. Ada guyub rukun, gotong royong, grapiak semana, lembah mana, ewo pakewo, pangerten, ada pasor dan tepo seliro. Lah kira-kira apakah teman-teman di sini hal tersebut misalkan apa ya yang akan dilakukan biar hasta laku ini bisa dikampanyekan di saat selain, maksud saya selain bahan mungkin juga istilahnya apa namanya verbal secara langsung kata itu di komika itu apakah bisa dilakukan dengan cara apa gitu, maksudnya apa gitu. Ya saya kira ya oke, silakan. Ini saya tentu saja bukan pendapat pribadi dari bacaan-bacaan saya atau tontonan-tontonan saya. Kan ada yang bilang seni untuk seni. Jadi ya udah, yang penting aku berkarya untuk seni ini sendiri. Stand up yang penting lucu atau melukis yang penting gambarnya bagus. Tidak ada misalkan keinginan untuk membawa pesan-pesan misalkan politis atau misalkan pesan-pesan hasta laku dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kalau dua-duanya akan menghasilkan debat yang berkepanjangan, tapi kalau misalkan mau membawa pesan-pesan dalam kesenian, dalam hal ini stand up comedy, tentu saja saya kira itu akan jadi efektif. Karena seingat saya ada salah satu penulis yang saya suka kan, Anthony de Mello. Dia pernah bilang, dia kalau nggak salah seorang pastor atau seorang romo gitu. Jadi dia punya buku namanya Burung Berkicau kalau tidak salah. Jadi di pengantar itu buku-buku tentang cerita-cerita kayak sufisme mungkin. Jadi dia cerita terus kasih pesan moral, tapi bukan pesan moral yang menggurui. Nah dia bilang memang, saya kira dia bilang manusia pasti jengah ketika dikasih pesan secara telanjang gitu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah jadi salah satu kata de Mello, dia bilang yes, cerita itu seperti, kalau saya membayangkan de Mello membayangkan cerita itu seperti mungkin kayak air. Jadi dia menyelinap. Jadi mungkin kita nggak sadar disuruh misalkan menjaga lingkungan, disuruh hasta laku, tapi secara tidak langsung melalui cerita-cerita itu secara tidak langsung kita jadi pancen seharusnya menjaga lingkungan, menjaga menjaga sopan santun dan lain sebagainya. Nah termasuk stand up komedi. Nah salah satu ya caranya tentu saja kalau di apapun lah, saya kira craftsmanship ya, kepengrajinan. Kalau dalam stand up tentu saja kepengrajinan beat, biar nggak kayak ceramah. Misalkan salah satu yang paling bagus dari telinga saya, jadi ada komika Amerika Hasan Minhaj. Dia kalau nggak salah nama spesialnya Homecoming King kalau nggak salah ingat. Jadi dia ini imigran orang India, kulit warna. Kan kalau di Amerika kan terutama waktu dia kecil kan rasismenya cukup kenceng ya. Jadi nah di spesialnya itu dia menceritakan soal ya, kalau kita cari pesannya mungkin jangan rasis, semua manusia setara, tapi dia membuat sketsa kehidupannya. Nanti ketika pesannya masuk, nah iki lah, memang kita harus jangan rasis, kita harus memandang semua orang setara. Dan saya kira kebutuhan ya tinggal craftsmanship-nya itu biar orang tidak menolak terlebih dahulu pesan kita kayak apa sih sok pintar sih. Jadi kalau misalkan dengan ketangkasan kita mengolah beat dalam hal ini komedi, nanti oh iya benar ya, terus kita ya mungkin istilah orang-orang merasuk ke alam bawah sadar atau apalah ya semacam itu. Saya kira itu bisa sih ya, tapi sekali lagi craftsmanship-nya itu yang harus benar-benar rapi, benar-benar halus, sehingga ya gak kayak orang menggurui gitu. Ya saya kira itu. Mungkin silakan langsung ya, silakan. Ya buat teman-teman itu tadi kalau di stand up komedi contoh dari setup ya. Setup. Oke. Oh ini berarti lucunya di sini. Di sini. Oh saya kira maaf. Nanti kan yang akan bagian punchline Anda. Oke.
Enggak, tapi mungkin saya cukup menambahkan aja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kawan saya tadi. Tapi lebih kepada gini sih, dengan stand up comedy kita itu bisa nyindir, tapi orang yang disindir itu nggak marah, tapi ikutan nyengir. Gitu. Oke. Jadi lebih relax, lebih santai aja kita membahas soal persoalan gitu sih. Dan ya itu, karena Solo Bersimfoni punya style laku, dan misalkan kita sebagai komika itu mengkampanyekan ya dengan materi-materi stand up yang berhashtag laku, sangat ada nilai style laku. Kayak saya tuh punya sekitar durasinya 30 lebih 2 detik lah itu. Kalau materi style laku ada. Panjang, Oke, panjang ya, sekali. Contohnya. Panjang. Contohnya. Ya tidak di podcast dong. Iya. Biar diundang lagi Mas. Dia diundang lagi. Biar diundang lagi. Oke. Boleh. Itu kita harus terpintar. Ya. Ya mungkin itu sih. Tapi saya setuju dengan kawan kasih. Itu 30 menit 2 detik. Iya. 30 itu yang nggak lucu, 2 Yang detiknya semakin tidak lucu. Tepat sekali. Oke, keren. Ada yang mau nambah lagi mungkin? Tadi teman-teman, silakan. Nah, mungkin Mas Hadi? Enggak sih, Nggak ada. setuju ya aku. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak pernah apa ya, bukan mewajibkan, tapi dengan sengaja ingin menyampaikan sesuatu. Kadang beberapa memang kalau pribadi saya kan stand up comedy berasal dari keresahan. Kadang mungkin emang keresahannya emang misalkan situasinya emang menyebalkan, misalkan ada saya punya materi tentang murid saya yang menyebalkan, dia tidak menghormati guru dan sebagainya. Saya kesal, saya resah, saya bikinkan materi dan bikin jokes tentang itu. Mungkin saya nggak sengaja, dalam arti saya emang tidak menyengajakan, aku akan mengedukasi untuk agar murid-murid semua harus berattitude baik misalkan. Tidak ada. Saya cuma ingin menyampaikan keresahan saya. Saya pernah situasi seperti ini. Kadang mungkin beberapa orang bisa menangkap hal lain, mungkin di selain lucunya mungkin ini ada sesuatu. Tapi bagi kami para komika pastinya kami tidak pernah sengaja untuk menyampaikan menurut saya tidak pernah sengaja untuk menyampaikan sesuatu, kami hanya mencari lucu. Ya. Seperti itu. Mungkin contoh sekalian punya beatnya Aldi, tapi kalau misalkan komika tentu saja punya apa ya, punya cara masing-masing. Mungkin ada yang memang awalnya pengen mencari pesan, atau memang awalnya melucu. Misalkan si Aldi kan punya, kalau boleh men-spoiler, dia punya beat tentang orang sholat yang kalau bacaannya keras-keras. Misalkan waktu takbir, waktu bismillah, itu kan dia waktu menggarap beat itu kan dia cuma pengen lucunya. Sama dia memang benci orang sholat. Bukan. Tidak. Please tolong jangan. Orang sholat yang tidak memandang kondisi orang lain. Maksudnya itu. Jangan dipotong dulu. Jangan. Nah, tapi kan nanti penonton akan mengambil pesan sendiri, mungkin berarti sholat harus memikirkan kehusyuan orang lain juga gitu ya. Saya harus toleran gitu. Iya. Oke. Berarti kalau boleh dibilang ini maksudnya adalah kita mengkampanyekan sesuatu keresahan dari diri kita sendiri yang kita coba dengan aksi-aksi. Karena kan kalau di dalam komika katanya semakin kita membuli diri sendiri itu semakin lucu mungkin ya. Menertawakan diri. Iya, menertawakan diri sendiri. Oke. Sangat menarik sekali ya. Tapi apakah teman-teman, misalkan kita ada tadi teman-teman kan tadi saya sempat mendengarkan dari pernah lihat dari kalian pernah berstand up komedi mungkin tentang masalah tentang gotong royong atau mungkin tentang lembah manah atau buyub rukun seperti itu. Teman-teman, terus satu lagi nih teman-teman yang ingin saya ini menjadi keresahan saya juga gitu. Ada salah satu di mungkin salah satu komika di Indonesia gitu ya, orangnya sangat lucu sekali, terus habis itu dia berkomika, terus dia ternyata dengan komikanya itu dengan stand up-nya dia kok malahan kena kasus hukum mungkin gitu ya, kasus hukum yang dikira menyinggung orang lain dan lain seperti itu. Kalau mensikapi hal seperti itu kira-kira teman-teman, saya pengen dari stand up komedi itu kira-kira gimana untuk mengantisipasi hal itu? Kira-kira apakah ada trik-triknya atau mungkin apakah ada rambu-rambu atau stand up itu sudah mempunyai trik sendiri atau mempunyai undang-undang sendiri, undang-undang stand up mungkin gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak gitu?
Ya, aku main ya. Oke, silakan. Oke. Ya, kalau menurut saya sendiri ya, itu jangan meminta kami para komika untuk berhenti menyinggung. Oke. Lebih baik perbaiki diri Anda untuk agar tidak mudah tersinggung. Oke. Seperti pernah dengar. Itu kutipan dari Panji Pragiwaksono. Oke. Karena kalau kita semuanya dibatasi untuk berstand up, lalu kita akan membahas apa? Bahas kucing saja bisa sampai kemana-mana, Ya, gitu oke. kan. Jadi lebih baik memperbaiki diri sendiri agar tidak mudah tersinggung. Oke. Mungkin kalau dari saya itu salah satu solusinya adalah solo bersimfoni sering buat event-event yang nanti menggunakan komika. Nah, Itu akan oke. jadi percontohan bagaimana stand up dengan berhasta laku. Mantap. Itu mantap. Enggak, tapi kalau dari saya lebih ke gini, mungkin banyak kasus itu kan karena kan stand up seni berargumen. Nah, argumennya itu mungkin tidak diterima gitu, atau sepertinya tidak seperti apa yang saya ketahui misalkan. Nah, atau mungkin mamanya tidak tepat dikeluarkan jokes itu karena sedang tragedi tapi langsung dikeluarkan misalnya. Jadi kena kasus kesinggung dan sebagainya. Cuman bagi saya itu sih, sebagai komika kita harus punya punya strategi atau teknik untuk mengerti batasannya gitu loh. Maksudnya sebenarnya nggak ada batasan, tapi maksudnya gini. Penempatan waktu. Penempatan tempat, penempatan timing, di mana kapan harus melempar jokes itu, siapa yang harus mendengar dan lain sebagainya. Atau mungkin seperti kayak karena ini seni berargumen, jadi gimana caranya kita harus siap bahwa yang kita lempar nanti akan direspon, dan kita punya kesiapan nggak untuk berdialog itu tadi melalui materi di stand up kita sih. Oke guys, menarik sekali nih guys ya, obrolan kita dengan tim stand up PGSD Universitas 11 Maret ya. Oke guys, terus ini nih Sobat Simfoni nih, kalau pengen tahu lebih tentang kalian nih, boleh dong kalian promosi mungkin medsos kalian, nanti kalau mau undang kalian nih kan. Setelah ini kan biasanya nanti view-nya banyak gitu kan, karena podcast Lesan ini cukup terkenal gitu kan. Menurut kalian apa? Kalau menurut kalian, coba dong kalian promosi untuk ini. Kalau Instagram kalian. Kalau Instagram di stand 4 punya IG di @stand4komedi UNS. Oke. Di bawah ini. Nah, bawah ini, ya. juga Bawah ini. juga kebetulan Bawah ini. masing-masing anggota punya podcast, ada proyek-proyek sendiri. Ya, oke. Misalkan saya sama Aldi itu ada di podcast Pieto. Kok ngene? Nah, ulangi. Podcast Piro? Kok ngene? Nah, seperti itu. Di Spotify. Nah, di Spotify, Anchor dan lain-lain. Terus ini sama Gilar sama Razi ada podcast. Sama satunya teman kita yang di balik kamera itu, kameranya diangkat aja, teman kita di situ. Nah. Ya. Saya Razi, ini Mas Gilar, dan teman saya itu Singgi punya podcast namanya Podcast Sudut Panjang. Bincang-bincang omongan orang. Iya, itu tadi tagline-nya. Tidak support sekali. Oke, keren ya guys ya. Ini Instagramnya sudah Rasa. punya podcast juga. Kayak Solo Bersimfoni punya poles ya. Semakin dipoles semakin wow. Waduh. Oke guys, ini podcast Poles ini juga dapat sponsor nih. Wih. Sponsornya ini Dari kopi Jongke. Tapi ini kopinya ini kopi khusus karena namanya kopi Tepos Liro. Wah. Kalau yang ini kopi ada pasor. Iya, ini karena kenapa dinamakan kopi Tepos Liro? Ini Gimana? warnanya dengan coklat, ada putih, ada coklat banget ya. Oke. Ini bisa kalau digabung langsung dikocak-kocak ini jadi putih. Namanya Tepos Liro ya, Woi. diminum. Jadi wow, satu gitu. jadi. Saya nggak tahu ada hubungannya nggak guys ya seperti itu ya. Oke, itu sih ya. Namanya kopi Tepos Liro. Kalian kalau mau ini kopi Tepos Liro, besok kalian harus ke ruang komunalnya Salaku gitu ya. Di Solo Bersimfoni. Dicoba Dan dulu. kami sudah mencobanya. Gimana rasanya? Kita coba ya. Coba. Rasanya gimana? Wah. Talaku. Mantap. Rasanya berhasta laku. Waduh, berat. Coba. Ada corona, ada jangan-jangan. Jangan. Beli sendiri. Beli sendiri. Oke. Tadi juga ada ininya ya, kalau pas waktu ngiris
Tadi apa? Lagi masak. Lagi masak, gitu. Gimana? Tadi gimana? Lagi masak terus. Dia teman saya ini soalnya hastalaku. Ya, hasta laku banget nih. Hasta laku banget. Mungkin dia tidak hafal hastalaku apa aja, tapi dia meresapi. Oke. Mendarah daging. Sampai ke Gila ubun-ubun. gitu ya. Saya kemarin baru masak. baru kemarin. Baru ya? Baru kemarin. Saya juga kaget. Jadi lagi masak terus kena pesonya. Aduh. Oke. Terus Darahnya nyiprat, ada tulisannya hastalaku. darahnya aja, guys. Darahnya aja hasta laku. Waduh, menjilat. Wah, oke. Terus ada lagi nggak cerita hasta laku? Ada ini masih ada sisa lukanya nih. Ini logo Solo Bersimfoni. Waduh, ngeri. Ada lagi nggak tadi? Tadi juga hasta laku juga tadi. Kebetulan saya hasta laku tapi saya korban bullying. Gitu. Gimana itu? Enggak, masalah soal bersimfoni kan tidak hanya berkampanyekan hastalaku, Iya. ada juga yang anti bullying. Anti-bullying. Iya, contohnya mungkin Dulu saya pernah waktu kecil tuh dipanggil nama apa ya? Istilahnya apa ya? Nama panggilan parapan kalau bahasa Jawa. Itu nama hewan, nama babi saya Oke. bilang gitu. Ya dulu kalau namanya anak kecil ya pasti marah ya, tapi berlambat laun sekarang masih marah. Enggak. Sekarang udah biasa aja. Oke. setelah mengenal hastalaku langsung bisa berdamai. Lapang dada. Oke, berarti lapang dada ya. Jadi itu juga ini apa namanya? Kadang bullying itu juga ini sakit hati ya, Iya. tapi ya kita mencoba untuk ini, makanya dengan orang lain kita harus berhasta laku tadi Iya. gitu ya. Biar tidak Biar tidak menjadi orang yang membuli. Iya, guys, setuju. Oke. Aku ingin membuli misalnya, Razi gendut, minum dulu. Iya. Razi tidak bisa membuli. Tidak bisa Tidak membuli. bisa dengan menggunakan Kopi dong. Kopi tepos liro. Liro. Iya. Ingin membuli tidak bisa. Iya, karena sudah minum kopi. Sudah minum kopi, sudah minum minum kopi. liro. Jadi salah satu kurikulum pendidikan karakter minum kopi tepos liro. Iya. Oke. Mungkin Keren, Anda guys, keren, mungkin keren. akan berbudi pekerti bagus, tapi juga asam lambung. Betul sekali. Mantap. Oke guys, ada lagi nggak yang ingin kalian ini apa namanya ke Sobat Simfoni nih, ke Sobat Simfoni? Ada nggak? Ada yang pengen disampaikan nggak kira-kira? Untuk Sobat Simfoni ini pesan-pesan sebelum podcast Lensian ini kita tutup nih, kira-kira? Ada nggak? Apa? Promosi. Promosi terus. Udah. Oh, kebetulan teman saya jomblo, mungkin ingin dipromosikan. Tidak. Itu. Tidak. Gimana? Gimana? Kisah percintaan. Enggak ada. Kok jadi saya? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ya, mungkin ditutup pesan. Pesan dari Mas Gilar. Ini ya, mungkin buat sahabat simfoni semuanya. Oke. Tahu lagu Balonku kan? Tahu. Oke. Nah, jadi kita harus belajar dari lagu Balonku. Oke. Lagu Balonku itu gimana caranya kita itu menjaga banyak warna agar tidak ada yang pecah. Oke. Ya kan? Ya, betul Ya. sekali. Tapi jangan kayak si tokoh dalam lagu Balonku. Kenapa? Karena dia mental illness. Kok bisa? Lah karena baru balon pecah aja dia kacau. Iya. Harusnya kan kaget. Iya. Waduh. Oke. Tipis. Oke, untuk menutup nyanyi lagu Balonku. Ada 5. Oke. Tidak lucu. Tidak usah. Ini bukan podcast kita, jadi jangan merusak ya. Jangan merusak Sudah podcast bagus. orang. Oke. Ya, keren sekali ya apa namanya? Sore ini kita cukup terhibur dengan apa namanya? Stand 4 komedi ini ya. Jadi poinnya adalah teman-teman semuanya. Jadi kita kalau mau melakukan apa namanya apapun intinya juga kita harus tahu tempatnya dan juga kita kalau bisa selalu berhasta laku gitu. Berhasta laku dalam setiap aktivitas kita. Jadi ada yo sing wong sing pergi apa? Ewo. Kadang pangerten juga gitu ya, ada pasor. Terus Gotong tadi royong. dalam stand up comedy itu juga memerlukan hal itu juga gitu kan. Kadang juga bisa apa namanya? Jangan ini menelan mentah-mentah dari stand up comedy itu. Yeah. Jadi biar kalian itu juga tidak sakit hati mungkin seperti itu ya. Kalian juga harus mempunyai bahwa
mungkin seorang komika itu dituntut untuk lucu. Kalau nggak lucu itu kan juga nggak laku, nggak dipanggil lagi mungkin gitu ya. Oke, itu berasta laku. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian ya, stand 4 komedi UNS PGSD. Semoga nanti di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi ya. Amin. Kolaborasi lagi untuk bisa ngobrol bareng lagi ya. Oke teman-teman Sobat Simfoni, sekian dari Poles kita hari ini. Semoga bermanfaat. Intinya adalah selalu berasta laku dan tetap rapi-rapi Poles Podcast Lesian. Yeah.